Shalom saudara, renungan kali ini adalah hidup berkenan dalam pengampunan. Bapak Ibu sekalian, saya adalah penyintas COVID-19. Suatu keadaan di mana saya menghadapi hidup atau mati, atau meninggal. Yang pertama saya lakukan sebagai hamba Tuhan adalah saya minta ampun kepada Tuhan. Tetapi di situ juga saya ingat saya harus mengampuni sesama saya. Ada orang-orang yang bermasalah dalam kehidupan saya mengampuni mereka. Bapak Ibu sekalian, itulah yang perlu kita pahami ketika kita sedang menghadapi maut, meminta ampun. Tapi bukan itu saja seharusnya. Tiap hari juga. Kalau Bapak Ibu mau tidur, apakah yakin Bapak Ibu akan bangun esok harinya? Bapak Ibu sekalian, mengampuni ini penting. Karena ini yang layak dan diterima dan menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 12. Dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam doa Bapa kami, doa yang benar dan sempurna ini, Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita minta ampun, maka kita juga mengampuni. Karena disitulah inti daripada kabar baik, yaitu kasih. Kita hidup atas dasar pengampunan daripada Tuhan. Dan inilah hal yang layak dan berkenan bagi Tuhan. Mengampuni. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengampuni maka memulihkan janji iman terhadap berkat dalam kehidupan kita. Di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, bagi engkau yang beriman, kalau engkau mempunyai satu harapan dalam hidupmu, yakinlah bahwa kau telah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Itu iman. Namun di dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ada hubungan antara mengampuni dengan berkat. Berkat kita terhalang jika kita tidak mengampuni. Kenapa? Karena kita tidak mengasihi sesama kita. Ketika kita tidak mengasihi sesama kita, berarti kita juga sedang tidak mengasihi Allah. Hukum yang pertama dan terutama dan hukum yang kedua saling berkait. Kita mengasihi sesama dengan mengampuni sebagai wujud kita mengasihi Allah. Apakah Bapak Ibu yakin ketika Tuhan bermasalah dengan kita, yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri, Tuhan akan memberikan berkat bagi kita? Kita lihat kasusnya Ayub. Di dalam Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub mengampuni teman-temannya yang mencemoohkan ketika dia bermasalah. Dan sini bukti bahwa Ayub mengenal Tuhan dengan benar. Dia mengasihi Tuhan dengan memberikan ampun kepada teman-temannya. Apa yang Ayub terima? Berkat 2 kali lipat. Bapak sekalian, yang ketiga, ketika kita mengampuni ini membawa damai sejahtera. Di dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang tidak mengampuni itu karena ego. Merasa dirinya paling hebat, tidak bisa tersentuh dengan hal seperti itu. Tetapi dia sedang tidak sadar bahwa dia tidak mengenal Allah. Mengapa? Karena setiap proses dalam kehidupan kita, termasuk ada orang-orang yang tidak menyenangkan atau keadaan yang tidak menyenangkan, itu Tuhan izinkan terhadap kita sebagai proses bahwa kita sedang diajak atau diajar untuk mengenal Allah. Dan disitulah kita harus memahami bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Ketika kita bermasalah dengan orang, maka seringkali kehidupan kita fokus kepada masalah itu. Lelah, begitu capek, semuanya terkuras. Tetapi ketika kita mengampuni, diambil alih oleh Allah sendiri melalui Tuhan Yesus dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita merasakan satu kemerdekaan. Dan damai sejahtera itu yang ada dalam diri kita mulai bangkit kembali,
Dan damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan Bapak Ibu sekalian melalui Roh-Nya yang kudus, melalui buah Roh. Karena apa? Manusia tidak mungkin hidup di dalam damai sejahtera dengan kekuatan sendiri. Harus ada kekuatan dari Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian pentingnya pengampunan. Menjaga kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Kita mengalami pemulihan berkat. Dan yang ketiga, hidup kita di dunia ini. Apapun keadaannya. Ketika saya sakit pun. Apapun sakit saya merasakan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.